5,5 juta dapat laptop kayak apa? Paling Intel Celeron, RAM 4GB, storage HDD. Jangan salah, Anda harus tahu laptop ini. Hey guys, welcome back to Best Indo Tech YouTube channel bareng sama gue Daniel dan terkejut. Oh, aku terkejut ya karena Ko Malvin tiba-tiba ngasih gue laptop merah yang mencolok banget di mata. Awalnya gue kayak nanya, wih, ngapain nyantai-nyantai? Nggak nyantai, lagi kerja. Nih, ada laptop nih, kerja nih, review. Laptop apa nih? Mahal ya nih ya? Kagak, 5 juta doang cuy. 5 juta? Iya. Ini, kayak gini, iya. 5 juta? Iya. Aluminium ini kayaknya nih? Iya, beneran. 5 juta? Iya, review ya. Waduh, bisa gini guys, wadidaw. Nah, mulailah gua penasaran buat coba laptopnya, dan setelah seminggu, oh my god, gua rasa Infinix InBook X1 bisa jadi kandidat the ultimate chip laptop 2021. Kenapa? Alasannya biar gue jelasin di review ini. So, let's go. Alasan pertama, dari speknya. Dengan budget 5-6 jutaan, hardware di Infinix InBook X1 lebih baik dibandingkan laptop di kelasnya. Oke, contoh, penggunaan RAM 8GB dan storage SSD yang biasanya itu tuh jadi combo untuk laptop di harga 7-8 jutaan. Dari spek ini jelas kalau Infinix InBook X1 nggak main-main buat laptop pertama mereka. Seakan Infinix tuh mau ngasih tahu kalau laptop 5-6 jutaan speknya tuh bisa kayak gini loh, ya. Cuman kapasitas storage yang dikasih emang cuma 256GB aja. Sedangkan gua rasa saat ini tuh kurang ya buat ukuran storage sebesar ini. Tapi untungnya kalian bisa tambahin storage karena udah disediain satu lagi NVMe SSD slot. RAM juga onboard, jadi nggak bisa di-upgrade, tapi untung udah 8GB, jadi pas lah buat kerja dan editing ringan. Nah, spek bagus di laptop ini juga dikonfirmasi lewat tes benchmark yang hasilnya tergolong tinggi di kelasnya. Pengetesan untuk gaming Valorant sama Dota 2 masih playable di setting low medium. Buat productivity, tergolong lancar, kayak editing Premiere dan render 3D ringan. Di Blender ya waktu itu gua pakainya. Buka multitab di browser juga aman tanpa kendala. Ngomongin soal browsing, sekarang ini makin banyak aktivitas cybercrime ya. Dari situ, gua sendiri pakai beberapa perlindungan kayak antivirus dan NordVPN buat jaga-jaga. Kenapa NordVPN? Menurut gua, NordVPN aman dan gampang buat digunakan kayak connect-disconnect VPN, tinggal lewat sekali klik aja via fitur Quick Connect. Dan NordVPN juga tersedia di berbagai platform mulai dari Windows, macOS, smartphone iOS, Android, sampai Smart TV juga. Nah, karena server NordVPN banyak banget ya di seluruh dunia, gue juga bisa pakai NordVPN buat akses Netflix negara lain yang biasanya nggak ada di Indonesia. Dan yang terpenting adalah koneksi internet pas pakai NordVPN lancar-lancar aja. Nggak ada penurunan speed kayak VPN abal-abal. Nah, buat kalian yang mau nyobain NordVPN kayak yang gue pakai, ada voucher diskon 70% plus gratis 1 bulan tambahan dengan kode kupon BITTECH. Atau kalian bisa klik link di deskripsi yang paling pertama buat langganan NordVPN. Lanjut, gue mau ngomongin soal battery life. Yang klaim iklan Infinix sama real life-nya ini beda jauh ya. Selama ngetes, gue dapat di rata-rata 6 jaman, pas dipakai buat kerja. Untungnya, charging di InBook X1 ini bisa via USB-C-nya. Artinya, gua bisa lupain adapter bawaannya yang gede banget ya. Segede gini. Dan tinggal bawa adapter PD 3.0 kayak gini. Jadi mudah dibawa kemana-mana dan simple. Nah, spek yang bagus agak kurang kalau nggak dikasih layar yang mantep. Dan yes sir, gua puas sama layar Infinix InBook X1. Layarnya tajam, reproduksi warnanya akurat dengan sRGB 100%, dan viewing angle-nya oke. Dan yang terpenting adalah layar masih terlihat jelas di outdoor, alias brightness-nya ajib teman-teman. Soal lengsel layar, gua nggak pernah ada masalah selama ini. Dan buka tutup layar laptop bisa pakai satu jari aja. Jadi ala-ala kayak laptop mahal gitu. Sayangnya, secara finishing ada beberapa yang kurang gitu. Minor sih, cuman di beberapa bagian ada gap dan finishing di ujung kiri layar itu kurang merata. Tapi buat harganya, balik lagi sih, ini build quality-nya oke banget.
Ngomongin soal bezel atas, sekalian gue mau tes webcam dan mic-nya. Kualitas video 720p-nya ini buat gue nggak bagus ya, noise di mana-mana dan detail ala kadarnya. Buat audio ada noise ngeganggu kayak nit gitu. Gue pikir gara-gara bug si Windows 11 yang gue taruh. Tetapi ternyata hasil yang sama juga terdengar di pengetesan channel gonta-ganti HP. Ya, ini dia perekaman dengan webcam dari Infinix Inbox X1. Kalau ngelihat resolusinya di layar kemungkinan HD doang ya, 720p. Hey guys, ini dia contoh perekaman webcam dan mic dari Infinix Inbox X1. Gimana menurut kalian kualitasnya? Apakah terdengar suara noise yang gue maksud tadi? Oh iya, kemarin gue lihat di komen halaman pembelian Infinix Inbox X1, ada teman-teman yang bingung kenapa webcamnya kok nggak berfungsi. Itu kemungkinan karena webcam kill switch-nya ada di posisi off. Dan kalian bisa nyalain lagi dengan geser switch-nya yang ada di sisi kiri laptop. Nah, di awal tadi gue sempat terkejut pas Ko Malvin bilang ini adalah laptop 5 jutaan ya. Karena dari segi bodi, jujur, udah jarang laptop sekelasnya yang pakai bahan full aluminium. Karena ya obviously, bahan aluminium lebih mahal dibandingkan plastik ya, dari production cost-nya. Penggunaan bahan aluminium pasti ngasih banyak kelebihan buat si laptopnya. Dari feels-nya oke, looks-nya yang premium, serta ngebantu menghantarkan panas dari CPU. Itu kenapa suhu laptop ini bisa terjaga dengan baik. Saat penggunaan sehari-hari, itu suhunya di 41 derajat. Kipas juga jarang nyala. Dan buat kerjaan berat, nambah 5-6 derajat. Dengan suara kipas yang samar-samar. Sekalian ngomongin body, gue mau bahas soal port yang... Wah, ini banyak banget teman-teman. Saking banyaknya, spec sheet yang di halaman penjualan Infinix sampai salah nyebutin jumlah port USB-C-nya. Yang harusnya itu ada 2. Nah, si USB-C ini juga udah support charging and display port. Bisa connect ke dongle juga. Dan kalau kalian perhatiin, jumlah charging portnya, Infinix Inbox X1 ini sediain 2 port, yaitu USB-C dan DC-in. Yang unik adalah, dari box, kabel yang disediain itu untuk charging ke USB-C. Padahal biasanya kebalik. Yang dikasih dari box ya kabel DC-in. Tapi kalau gue pikir-pikir lagi, Infinix oke juga buat ngasih alternatif, karena mungkin di kota-kota kecil, kabel DC lebih gampang ditemuin dibandingkan kabel USB-C. Dan Ko Malvin kemarin sempat confirm juga kalau di kota asalnya, Palembang ya, kota Pempek, kayak toko-toko komputer di sana itu lebih umum nyediain kabel DC-in. Jadi kalau kabel charger bawaan kalian bermasalah dan kalian lagi ada di kota kecil, kalian bisa cari kabel DC-in buat charging si Infinix ini. So, thumbs up buat Infinix. Nah, tadi gue udah bahas bagus-bagusnya. Sekarang gue bahas keluhan selama gue pakai Infinix Inbox X1. Pertama, volume speakernya ini nggak kenceng dan kualitas audionya menurut gua ala kadarnya aja. Emang di segmen harga segini ya gua bisa maklumin sih ya. Cuman yang gua nggak bisa maklumin tuh keyboardnya guys. Gua sering banget double klik pas lagi ngetik. Dan dimana kejadian kayak gini itu nggak pernah terjadi pas gua nyoba laptop lain. Terus backlit keyboardnya yang auto off setiap 20 detik. Yang nyebelin ya, fitur ini nggak bisa diatur. Dan terakhir, touchpad-nya menurut gua kurang sensitif dan kurang presisi. Padahal setting touchpad sensitivity-nya itu udah paling mentok ya. Dan bahan touchpad-nya ini menurut gua keset buat di jari. Sebelum gua tutup, let's talk about warranty alias garansi. Buat yang beli laptop pasti merhatiin masalah garansinya. Apa aja bagian yang ke-cover garansi, dan lokasi servisnya itu ada di mana aja. Nah, soal garansi Infinix, ada yang bikin gue sempet bingung, karena dari halaman penjualan Infinix Inbox X1 Pro, JD mengklaim kalau masa garansi resmi laptop ini selama 1 tahun. Sedangkan, di kartu garansi tertulis 2 tahun. Dari situ gue coba konfirmasi dengan telepon langsung ke Infinix Customer Care di nomor ini, dan lewat via email juga. Telepon nggak terhubung, tapi untungnya email dibalas dengan singkat. Gini jawabannya. So yes, kita dapat garansi laptop 2 tahun dan baterai charger 1 tahun. Dan soal lokasi servis atau klaim garansi bisa dilakukan di M-Care, Datascript, dan Service Center Infinix yang sejenis. Itu udah menyebar di banyak kota dan daerah seluruh Indonesia.
Overall, menurut gua Infinix ngebuat laptop pertamanya dengan sukses dan gua ngerasa laptop 5-6 jutaan sekarang jadi naik kelas. Combo spek dan build quality-nya bikin Infinix InBook X1 yang dijual murah nggak kelihatan murahan. Dan kalau dulu gue cuma bisa saranin laptop 8 jutaan buat dipakai kerja atau kuliah, sekarang gue pede saranin laptop 5-6 jutaan buat kebutuhan yang sama. So, that's it review Infinix InBook X1 dari gue. Gimana pendapat kalian tentang laptop ini? Tulisin jawaban kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, klik tombol like-nya, subscribe, dan nyalahin loncengnya. Sekali aja pencetnya ya, kalau 2 kali nanti mati lagi. Kita ketemu di video selanjutnya. Thanks guys. Ciao. Woo!